Kita lanjut. Baca bareng-bareng. Pembagian al-i'rab. I'rab dibagi menjadi 3 macam. 1. I'rab lafzi. 2. I'rab takdiri. 3. I'rab mahalli. Ketiga i'rab ini termasuk alamah asliyah. Baca lagi. Pembagian al-i'rab. I'rab dibagi menjadi 3 macam. 1. I'rab lafzi. 2. I'rab takdiri. 3. I'rab mahalli. Ketiga i'rab ini termasuk alamah asliyah. Oke, lanjut. 1. I'rab lafzi. Baca bareng-bareng. I'rab lafzi adalah i'rab yang efek atau pengaruh pada ma'mulnya terlihat secara teks. I'rab lafzi terdapat pada kata yang tidak mu'tal. Contoh, yujlilut tullabu al-ustadha. Yujlilut tullabu al-ustadha. Baca bareng-bareng. Dalam proses i'rabnya biasanya menggunakan redaksi seperti wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa alamatu jazmihi sukunun zahirun fi akhirih. Jadi teman-teman, i'rab yang biasa kita gunakan kayak dhammatun zahiratun, fathatun zahiratun dan seterusnya, baik itu contoh hari ini maupun contoh-contoh sebelumnya, itu namanya pembagian dalam i'rabnya i'rab apa? I'rab lafzi. I'rab lafzi apa? I'rab yang efek atau pengaruh pada makmulnya terlihat secara teks. Contoh, ini namanya amil, ini namanya ma'mul. Terlihat tidak nih secara teks? Dia dibaca bu. Terlihat kan? Maka ketika kita meng-i'rab, si ma'mulnya ini kita mengatakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan kata at-tullabu ini tidak mu'tal. Apa tidak mu'tal? Yaitu akhirannya alif, waw, atau ya. Ketika akhirannya alif, waw, atau ya, maka dia dinamakan dengan i'rab takdiri. Paham ya? Contoh lagi kata al-ustadha. Al-ustadha ini kan harokatnya kelihatan jelas ya. Maka ini namanya i'rab lafzi. Tidak perlu diwakilkan dengan apapun. Langsung kelihatan. Nih, lihat. I'rab yang efek atau pengaruh pada makmulnya terlihat secara teks. Secara teks itu apa? Ya langsung di sini dibaca A. Gitu. Dan ini yang paling penting, redaksinya menggunakan seperti ini. Insya Allah teman-teman sudah hafal lah ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. 2. I'rab takdiri. I'rab takdiri adalah i'rab yang efek atau pengaruh kepada makmulnya tidak terlihat secara teks dan hanya bisa muqaddarah atau dikira-kirakan. Ini kata kuncinya. I'rab takdiri adalah i'rab yang efek atau pengaruh pada makmulnya tidak terlihat secara teks. Itu yang paling penting. Dan hanya bisa muqaddarah. Paham ya? Seperti ini, fil maqha. Ini kan tidak terlihat secara teks ya. Ini nggak ada kita mengatakan fil maqha'i. Ya kan? Nggak ada. Tetapi kita tetap membaca fil maqha. Harusnya kan fil maqha'i. Nah, kenapa? Karena akhirannya ada alif maksur. Nah, kategori ada isim yang akhirannya ada alif maksur, dia ini termasuk i'rab takdiri. Dan i'rab takdiri ini termasuk dari alamah asliyah. Kita tidak mengatakan niyabatan ani, wa alamatu raf'ihi niyabatan an, wa alamatu nasbihi niyabatan an, wa alamatu jarrihi niyabatan an. Nah, gitu. Kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi kita mengatakan dhammatun muqaddaratun, dhammat fathatun muqaddaratun dan sebagainya. Paham ya? Contoh-contoh sebelumnya itu loh. Nah, inilah teorinya di sini. Namanya i'rab takdiri. Baca bareng-bareng. I'rab takdiri terdapat pada kata 1 berakhiran alif maksur. Nah, alasannya apa?
ta'adzur. Makanya i'rabnya tadi itu, i'rabnya tadi ini, mana tadi? Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Ini namanya ta'adzur. Paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi nanti pada kesempatan berikutnya. 2. Berakhiran ya disebut dengan mangkus. Maka ketika kita mengi'rab, kita tambahkan mana min zuhuriha as-thiqal. Nah, gitu. Akhirannya waw. 3. Berakhiran waw. Munasabah. Maka ketika kita mengi'rab, mana min zuhuriha as-thiqal. 4. Kata yang idhafah kepada ya mutakallim. Munasabah. Itu. Baca lagi. Dalam proses i'rab biasanya menggunakan redaksi seperti wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif atau wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya atau wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Ini kalau alif, mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kalau akhirannya ya, mana'a min dhuhuriha as-thiqal. Kalau akhirannya wawu atau harokat munasabah, ini kan 2 munasabah ya. Ataupun kalau dia munasabah, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Ataupun di akhirannya wawu, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Untuk sederhananya, teman-teman gambarannya tadi aja dulu, yang akhirannya alif maksur tadi fil maqha. Nah, itu kan, itu akhirannya alif. Dia termasuk alamah asliyah. Kenapa? Karena i'rab takdiri termasuk alamah asliyah. Dia i'rabnya menggunakan harokat, bukan menggunakan huruf. Bedanya alamah asliyah dengan niyabah, kalau alamah asliyah dia itu menggunakan pola pikirnya itu, paradigmanya itu dijalani dengan jalan harokat. Kalau paradigmanya dari si niyabah, paradigmanya adalah paradigma huruf, yang dimana menggantikan dari harokat. Gitu paradigma yang dibangun. Paham ya? Kita baca bareng-bareng. Ibnu Malik berkata dalam alfiyahnya, fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa walladhi qad qussira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira kan jangan takabur. Oke. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada berapa ya? 2. Kita baca contohnya. Ja'a Musa ilal qadhi. Baca i'rabnya. Ja'a fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Berarti dia termasuk i'rab lafzi. Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Berarti dia termasuk i'rab takdiri. I'rab takdiri termasuk alamah asliyah. Dari mana kita tahu? Ya dari i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa? Dhammatun muqaddaratun, bukan wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammah. Enggak ada gitu. Tetapi lihat di sini wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Redaksi yang seperti ini termasuk dari i'rab takdiri dan dia termasuk pembagian dari alamah asliyah. Lanjut. Ila harfu jarrin al-qadhi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya mana'a min zuhuriha ats-thiqalu. Nah, ini adalah contoh dari akhirannya ya. Oke. Padahal di sini kan ada ya juga ya di dalam pembahasan alamah niyabah atau far'iyah. Tetapi kenapa kok i'rab takdiri tidak termasuk dari alamah niyabah? Ya karena memang nggak ada yang diganti, gitu aja sih. Nggak ada dia mengganti posisi dari si harokat A, B atau C. Dia tetap kok. Dia ini sedang rofa menggunakan dhammah, tetapi dia tidak mampu saja. Maka digunakanlah dhammatun muqaddaratun, dikira-kirakan.
Kenapa? Karena akhirannya isim maksur ataupun yang 4 ini dia dikategorikan dari i'rab takdiri. Itu ya. Lanjut. Nomor 2. Yu'allimu rifqi ilmal balaghati ila Isa. Baca bareng-bareng. Yu'allimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Rifqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Wahuwa mudhafun. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Harusnya ini kan dibaca rifqui. Harusnya ya. Akan tetapi dia nempel dengan ya mutakallim. Ya ana itu loh. Ya dhamir. Nah, karena dia nempel dengan ya dhamir, maka dia ini namanya harokat munasabah. Yang awalnya dibaca rifqui, nggak sesuai kan, nggak cocok. Karena harokat dari ya sukun itu cocoknya dengan harokat kasroh, maka dibaca rifqi. Makanya dikatakan, mana amin zuhuriha, tercegah nampak dari kata rifqui itu. Kenapa? Ishtighalul mahalli biharokatil munasabah. Karena kesesuaian huruf ya dengan harokat kasroh. Makanya kita membaca rifqi. Gitu. Terus dia menjadi mudhaf, ya menjadi mudhaf ilaih. Oke. Bisa ditangkap ya. Jadi si intinya dari si i'rab lafzi takdiri ini termasuk alamah asliyah. Ketika kita mengi'rab jangan menggunakan niyabatan an. Karena dalam ilmu nahwu sudah dibagi-bagi nih. Mana yang alamah asliyah dan mana yang alamah niyabah. Fungsinya apa? Untuk memudahkan kita nanti ketika mengi'rab juga. Biar kita tahu, oh ternyata kalau isim, misal jamak mudzakkar salim, dia bukan alamah asliyah. Dia ini termasuk niyabah. Apalagi misal, contoh ada namanya asmaul khomsah. Oh, asmaul khomsah bukan termasuk bukan termasuk dari alamah asliyah, dia termasuk alamah niyabah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan, memudahkan kita mengkategorikan ini alamah asliyah atau niyabah. Ujung-ujungnya untuk apa? Memudahkan kita dalam mengi'rab dan juga membaca. Dan juga agar kita tahu dia ini sedang rofa, nasab atau jar. Gitu. Balik lagi muter-muternya ke situ aja sih. Gak ada ke yang lain. Oke, kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. Nah, ini sudah sering kita praktekkan ya. 3. I'rab mahalli. I'rab mahalli adalah i'rab yang efek atau pengaruh kepada makmulnya tidak terlihat secara teks. I'rab jenis ini tidak seperti pertama dan kedua. Karena keduanya terletak di isim mu'rab atau fi'il mu'tal. Nah, itu yang tadi itu isim-isim mu'rab tadi ya. Sedangkan i'rab mahalli hanya terletak pada kata mabni. Seperti isim isyarah, isim mausul, fi'il mudhari mabni, fi'il madhi yang didahului oleh adat syarat. Mana contohnya? Nanti. Dalam proses i'rab biasanya menggunakan redaksi seperti mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in atau mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin, mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin. Atau juga mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin fi mahalli jarrin. Nah, kayak gitu-gitulah. Seperti contoh-contoh i'rab sebelumnya. Oke? Kita baca bareng-bareng. Contoh, hadza kitabun, hadza ismul isyarah, mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, itu kan sama ya redaksinya. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Paham ya? Lanjut. Haula'i at-tullabu yasta'miluna adh-dhaka'a al-istina'i fi tamrinihim. Haula'i ismul isyarah mabniyun 'alal kasri
fi mahalli raf'in mubtada. Paham ya? Sini mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in. Lanjut. At-tullabu. Nah, isim yang beral terletak setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Ya, namanya apa? Badal. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Jangan sampai lupa. Apa i'rab lengkapnya? At-tullabu badalun min haula'i wa badalun tabi'un lil marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Lanjut i'rab selanjutnya. Yasta'miluna fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah li'annahu af'alul khamsah. Nah, ini contoh dari yang niyabah. Contoh dari yang niyabah. Kenapa? Karena dia af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Nanti kita akan menemukan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Intinya si alamah niyabah saya cuma singgung-singgung sedikit saja. Kita belajar i'rabnya bareng-bareng, hafalkan i'rabnya bareng-bareng. Tapi pembahasan lebih rincinya mungkin pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Di pembahasan kali ini kita hanya lebih dominan fokus kepada alamah asliyah, yang dimana alamah asliyah itu dibagi 3. Ada namanya i'rab lafzi, i'rab taqdiri, dan i'rab mahalli. Yang 3-tiganya ini kita mengatakan kasratun zahiratun ataupun kasratun muqaddaratun ataupun fi mahalli mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin ataupun seperti itu. Paham ya? Pembagian ini sangat penting karena banyak orang terjebak, bingung konsep ini. Konsep inilah yang paling penting dalam ilmu nahwu. Kalau orang nggak bisa memahami konsep ini, maka harus belajar lagi sampai paham. Kalau sudah paham baru bagus untuk lanjut. Kalau nggak paham, nggak akan paham pada materi berikutnya. Karena ini adalah peaknya materi ilmu nahwu. Paham ya? Nah, ini kan yasta'miluna, masih kita meng'irab yasta'miluna. Yasta'milun itu ada fi'il plus fa'il. Kenapa af'alul khamsah itu pasti terdiri dari fi'il dan fa'il. Di sini fa'ilnya mana? Al-wawu. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Adz-dzaka'a maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Al-istina'i na'tun au sifatun lidz-dzaka'i wa na'tun tabi'un lil mansubi wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal ya' man'a min dhuhuriha ats-thiqalu. Fi harfu jarrin tamrini ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Him mudhafun ilaih him dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.